Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang wanita yang cantik banget, yang diculik dan disekap selama 7 tahun, yaitu bernama Colleen Stan. Dan dia pun mendapat julukan gadis di dalam kotak. Oke guys, jadi begini ceritanya. Pada tanggal 19 Mei 1977, Colleen Stan yang saat itu berusia 20 tahun sedang melakukan perjalanan dari Eugene, Oregon, dari tempat asalnya menuju rumah temannya di California Utara. Namun ketika sebuah mobil berwarna biru berhenti di Red Bluff, California, Colleen menyadari bahwa mobil tersebut dikendarai oleh seorang pria yang memiliki seorang anak di kursi belakang dan istrinya di kursi penumpang. Colleen menyetujui perjalanan tersebut karena menurutnya dia aman menumpang bersama pasangan muda dan sudah mempunyai anak kecil pula. Tetapi sayangnya dia tidak menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya, kecuali perasaan aman terhadap keluarga tersebut. Mobil yang akan ditumpangi oleh Colleen dikendarai oleh Cameron Hooker, seorang pria berusia 23 tahun, dan istrinya Janice, seorang wanita berusia 19 tahun. Sebenarnya mereka adalah pasangan yang bersekongkol. Mereka secara aktif mencari tumpangan untuk diculik. Hooker memiliki pemikiran yang jelas tentang cara menghasut untuk memperbudak para wanita. Sampai istrinya pun, si Janice, terhasut dengan pemikiran-pemikirannya Hooker. Singkat cerita nih guys, Colleen pun menaiki mobil mereka, dan Hooker mengambil jalan memutar ke kawasan hutan belantara dengan alasan ingin mampir ke sebuah gua. Sesampainya mereka di sana, Colleen pun diancam dengan senjata tajam di bagian lehernya. Lalu mata dan mulutnya ditutup dengan menggunakan kain. Lalu kemudian kepalanya dimasukkan ke kotak kayu yang beratnya sekitar 20 pon. Dan juga kotak kayu tersebut dipasangi gembok. Ayo guys, gimana tuh perasaannya? Sudah ketutup kotak kayu, di dalamnya ada busa-busa gitu, buat peredam kali ya, dan dikunci pula. Nah guys, dan saking rapatnya, kotak kayu tersebut bisa menghalangi masuknya kebisingan dan cahaya dari luar, apalagi udara segar ya. Tidak lama kemudian, akhirnya kendaraan itu tiba di sebuah kediaman di mana Colleen dibawa ke ruang bawah tanah rumah mereka dan menjalani penyiksaan yang sangat mengerikan. Dia pun disiksa, disetrum, dicambuk, dan dibakar sebagian tubuhnya setelah pergelangan tangannya diikat ke langit-langit. Tetapi yang lebih anehnya lagi guys, pasangan gila itu awalnya memiliki kontrak yang menyatakan Hooker tidak diizinkan untuk berhubungan badan dengan Colleen. Sebaliknya, setelah mereka sering menyerangnya, Colleen disuruh menonton pasangan tersebut untuk berhubungan badan. Lalu belakangan ini pernyataannya diubah, dan Hooker mulai menambahkan pemerkosaan ke dalam teknik penyiksaannya. Colleen Stan mendapat julukan gadis di dalam kotak setelah dipenjara hingga 23 jam sehari di dalam kotak kayu yang menyerupai peti mati setelah keluarganya pindah ke rumah mobil. Nah ini guys, beberapa kesaksian dari Colleen. Dia pernah berkata, "Saya tidak pernah yakin apa yang harus saya diantisipasi ketika saya dikeluarkan dari kotak. Saya berada dalam kegelapan secara psikologis dan fisik, jadi saya terus-menerus takut akan hal yang tidak diketahui oleh saya." Colleen pun tidak menganggap penyiksaan yang dialaminya adalah bagian terburuk dari penahanannya. Meskipun dia sering dipukuli dan diperkaos, dia bahkan lebih takut dengan pernyataan Hooker bahwa dia adalah anggota The Company, sebuah sekte sesat pada zaman itu. Dia pun diberitahu bahwa The Company adalah kelompok kuat yang terus mengawasinya dan telah menyadap rumah keluarganya. Colleen juga sangat takut jika dia mencoba melarikan diri, The Company akan menyakiti keluarganya. Untuk mempertahankan penahanannya, Colleen bahkan harus menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa dia adalah budak mereka. Colleen terus memperoleh kemandirian yang lebih besar dengan patuh mengikuti instruksi dari Hooker. Dia diizinkan berolahraga dan bekerja di taman. Hooker ikut dengannya ketika berkunjung ke rumah temannya dan mengaku bahwa Hooker adalah kekasihnya. Karena seperti pasangan, jadi tidak kelihatan apa-apa sampai salah satu kerabatnya mengambil foto mereka berdua. Dan kelihatannya mereka berdua sangat gembira. Tetapi pada saat itu,
Colin tidak dapat melarikan diri atau memberikan informasi apapun kepada keluarganya karena ketakutan Colin terhadap sekte company. Di antara tahun 1977 dan 1984, pada saat Colin Stan disekap selama 7 tahun, Hooker mengatakan dia menginginkan Colin Stan sebagai istri kedua setelah masa 7 tahun itu berakhir. Dan itu sangat tidak terlihat bagus untuk Janice Hooker. Cemburu dia. Sejak mereka pertama kali berkencan, Janice mengakui bahwa Hooker telah menyiksa dan mendoktrinasinya. Dan dia juga telah mempelajari strategi penolakan dan memilah-milah bagian dari hidupnya. Setelah momen penting ini, Janice memberitahu Colin bahwa Hooker bukan anggota The Company. Beberapa hari kemudian Colin pun pergi ke terminal bis dan menelepon Hooker untuk memberitahu dia bahwa Colin akan meninggalkannya. Dan dia bereaksi dengan menangis. Colin kemudian naik bis untuk pulang ke rumahnya. Pada bulan-bulan berikutnya, dia tidak menghubungi polisi, tetapi terus menelepon Hooker secara teratur untuk memberi kesempatan kepada Hooker untuk berubah. Itulah janjinya pada Janice. 3 bulan kemudian Janice melaporkan suaminya ke polisi. Dia memberitahu Letnan Jerry DeBrown dari polisi Red Bluff bahwa Hooker telah menculik, menyiksa, dan membunuh Maria Elizabeth Spanhag yang menghilang pada tanggal 31 Januari 1976. Tetapi pihak berwenang tidak dapat menemukan sisa-sisa jasad dari wanita tersebut karena kurangnya bukti fisik dan tidak adanya tuduhan pembunuhan yang diajukan. Chris Hatcher, seorang psikolog forensik dan profiler kriminal, bersaksi untuk penuntutan Cameron Hooker pada awal persidangan tahun 1985. Dan Janice pun bersaksi melawan suaminya dengan imbalan kekebalan hukum. Pada akhirnya nih guys, Cameron Hooker dijatuhi hukuman penjara berturut-turut selama 104 tahun karena pelecehan seksual, penculikan, dan penggunaan senjata tajam dalam prosesnya. Awalnya tidak memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat hingga tahun 2023. Tanggal sidangnya dimajukan 7 tahun menjadi 2015 oleh program pembebasan bersyarat lansia California pada 16 April 2015. Namun permintaan pembebasan bersyaratnya ditolak dan Cameron Hooker akan memenuhi syarat untuk sidang berikutnya pada tahun 2030. Tetapi karena pandemi COVID-19, pejabat California menghubungi Colin dan memberitahu dia bahwa mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan memberikan pembebasan bersyarat kepada Hooker pada Maret 2021. Alih-alih sidang pembebasan bersyarat, pihak berwenang menjadwalkan sidang pada bulan September 2021 untuk memutuskan apakah Cameron Hooker harus diklasifikasikan sebagai predator kekerasan seksual. Penculikan dan penyekapan yang dialami oleh Colin Stan menyebabkan dia mengalami trauma di bagian punggung dan bahu yang terus-menerus. Dia menjalani konseling intensif setelah dia kembali ke rumah. Akhirnya dia menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Lalu dia menyelesaikan sekolahnya dan memperoleh gelar di bidang akuntansi. Kemudian dia bergabung dengan kelompok yang membantu perempuan korban yang mengalami tindak kekerasan. Baik Colin Stan dan Janice Hooker mengalami perubahan nama saat menjadi penduduk California. Tetapi biarpun mereka satu daerah, mereka tidak pernah berkomunikasi maupun bertemu. Colin Stan pernah ditanya tentang ketabahannya selama bertahun-tahun saat dia diculik dan menjadi korban tindak kekerasan pelecehan seksual. Dan Stan pun berkata, "Anda cukup melepaskan diri dari kejadian sebenarnya dan pergi ke tempat lain." Oke guys, jadi itulah kisah cerita seorang wanita cantik yang dijuluki gadis dalam kotak. Ceritanya cukup tragis ya, tapi dia bisa berjuang loh setelah 7 tahun disekap, dilecehkan. Wah, diapa-apain aja dah semuanya dah. Disuruh tidur di peti, belum kepalanya ditutup oleh kotak kayu yang sempit, yang padat, ya kan? Kasih makan gak ya? Kasih makan lah 7 tahun kalau gak mati. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya yang tidak kalah menarik dari cerita-cerita sebelumnya. Cerita apa lagi ya?